Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupedik Jilid 4H dengan tema yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silakan cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 30. Di halaman 30 ini ada latihan subtema 1 paket 1 dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 dengan judul teks yaitu si adik dan si kakak. Nomor 1, informasi yang membuktikan si kakak memiliki sifat pemalas ditunjukkan kalimat nomor A yaitu kalimat 2. Nomor 2, informasi yang menunjukkan si kakak malas turun ke sawah ditunjukkan kalimat nomor jawabnya C7. Nomor 3, mengapa si adik mendorong si kakak ke dalam sawah hingga basah kuyup? Jawabannya adalah agar si kakak menolong si adik yang berpura-pura tercemplung ke sawah. Nomor 4, termasuk jenis cerita apakah si adik dan si kakak tersebut? Berikan penjelasanmu. Jawabannya adalah cerita fabel, karena cerita tersebut memiliki tokoh utamanya hewan yang berperilaku seperti manusia. Nomor 5, tuliskan 2 tokoh dan karakternya dalam cerita si adik dan si kakak. Yang A, si kakak, karakternya adalah pemalas. Yang B, si adik, karakternya adalah jahil. Muatan IPA, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor, jawabnya adalah B, 2 dan 3. Bukan ini ya adik-adik, ini salah. Jawabnya adalah B, 2 dan 3. Karena yang nomor 2, menimba air sumur, itu gaya dorong memang salah. Kemudian yang nomor 3, menutup pintu lemari es dengan gaya dorong, itu benar. Jadi jawabnya B, pernyataan yang benar. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat tentang kegiatan pada gambar tersebut adalah B, perahu menarik orang yang berpegangan pada tali sehingga ia bergerak maju. Nomor 3, perbedaan yang tepat antara gaya tarik dan gaya dorong adalah A, arah gerak gaya yang diberikan. Nomor 4, upacara pengibaran bendera melibatkan semua gaya dalam mengibarkan sebuah gaya dalam mengibarkan bendera, yaitu gaya tarik. 5, Beni sedang bermain ketapel. Ia menarik karet ketapel dengan kuat. Mengapa jarak lontaran kerikil lebih jauh pada saat karet ketapel ditarik lebih panjang? Jelaskan alasanmu. Jawabannya karena gaya tarik pada ketapel lebih besar sehingga kerikil terlontar jauh. Muatan SBDP nomor 1, cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan disebut B, tempo. Nomor 2, pada notasi balok semakin ke kiri, nada semakin C, rendah. Nomor 3, lagu daerah Sirih Kuning menggunakan tempo, jawabnya adalah moderato. Nomor 4, tulislah 3 judul lagu daerah yang kamu ketahui serta tulislah daerah asal dan jenis temponya. Yang pertama adalah Rambadia dari Tapanuli, temponya cepat. Yang kedua Sirih Kuning dari Jakarta, temponya sedang. Yang ketiga Janger dari Bali, temponya sedang. Nomor 5, mengapa kita perlu memperhatikan tinggi rendah nada dan tempo saat menyanyikan lagu? Jawabnya adalah agar nyanyian sesuai tempo dan enak didengar. Muatan IPS nomor 1, penambak udang merupakan pekerjaan yang banyak ditemukan di wilayah. Jawabnya A, pesisir. Pesisir itu yang dekat pantai itu ya adik-adik ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pekerjaan seperti pada gambar di atas banyak ditemui di daerah. Jawabnya D, pegunungan. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar pedagang adik-adik ya. Gambar tersebut menunjukkan jenis kegiatan ekonomi berupa C, distribusi. Nomor 4, setiap pagi ibu membuat sarapan untuk ayah dan Beni. Jenis kegiatan ekonomi yang ibu lakukan adalah jawabnya produksi. 5, tulislah 3 pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di wilayah perbukitan. Jawabnya adalah peternak,
pekebun teh, dan petani sayur mayur. PPKN nomor 1, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Cara menghargai perbedaan sifat dalam keluarga ditunjukkan oleh nomor C, 3 dan 4. 3. Tertawa ketika kakak bercerita. 4. Mendengarkan dengan saksama ketika ayah menasihati. 2. Amatilah gambar berikut. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adik adalah, jawabnya D, bermain sepeda di sisi lain halaman rumah agar tidak mengganggu kakak. 3. Adik gemar bermain boneka. Siang itu adik bermain boneka hingga tertidur di kasurnya. Boneka yang dipegang adik sambil tertidur jatuh ke bawah kasur. Tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah D. Mengambil lalu meletakkan boneka adik di kasur. Nomor 4. Kita memiliki ciri fisik terbaik yang sudah diberikan Tuhan. Kita tidak boleh merasa rendah diri dengan ciri fisik yang kita miliki. Tulislah 2 cara agar kita merasa percaya diri dengan ciri fisik yang dimiliki. Jawabannya adalah bersyukur dan bangga. Nomor 5. Amatilah gambar berikut. A. Apa tindakan yang dilakukan oleh tokoh pada gambar? Membantu adik untuk membukakan botol. B. Apa manfaat dari tindakan tersebut? Menciptakan kerukunan dan agar adik dapat minum. Itulah tadi adik-adik subtema 1 paket yang ke-1. Sekarang kita lanjutkan ke paket yang kedua di halaman 34. Mulai dari muatan bahasa Indonesia, bacalah bukan puisi nih ya, teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5, yaitu keseruan keluarga tupai. Nomor 1, Temon dalam cerita keseruan keluarga tupai termasuk jenis tokoh, jawabnya A, utama. Nomor 2, alasan Tambu menasihati Temon adalah, jawabnya D, Temon kurang hati-hati sehingga memasukkan tangannya ke sarang rayap. 3. Tulislah tokoh utama dalam cerita tersebut dan berikan penjelasanmu. Jawabannya yang pertama adalah Temon, pelaku yang memiliki peran paling penting dan sering muncul dalam cerita. Kemudian nomor 4, tulislah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut dan berikan alasanmu. Jawabannya A, tokoh protagonisnya adalah Temon, alasannya memiliki karakter yang baik. B, tokoh antagonisnya adalah Tinun, alasannya menertawakan temannya sendiri. Nomor 5, termasuk jenis cerita apakah keseruan keluarga tupai? Jelaskan. Jawabnya adalah cerita fabel karena diperankan oleh hewan. Muatan IPA nomor 1, pengaruh gaya terhadap gerak benda yang tepat adalah, jawabnya yang D, kerikil akan terpental jauh jika kita menarik karet ketapel dengan kuat. Nomor 2, peristiwa yang menunjukkan gaya dapat mengubah posisi benda, yaitu D, meja menjadi berpindah tempat setelah didorong. Nomor 3 ini keterangan gambarnya tidak ada ya di nomornya situ adik-adik ya. Berdasarkan gambar tersebut, bagian ketapel yang menyebabkan batu terlontar adalah nomor 2. Nomor 2-nya itu adalah nomor 2 itu yang ini adik-adik, karetnya itu ya adik-adik. Semakin ke belakang atau semakin adik-adik tarik itu karet semakin panjang ke belakang, lontarannya akan semakin jauh. Nomor 4, mobil yang sedang dikemudikan dapat bergerak maju dan mundur karena gaya yang dihasilkan oleh, jawabnya gaya gesek, yaitu mobil dan aspal. Nomor 5, Rio sedang bermain sepeda. Saat melewati jalan menurun, ia memperlambat laju sepedanya, sementara saat melewati jalan menanjak, Rio mempercepat laju sepedanya. Bagaimana cara Rio memperlambat dan mempercepat laju sepeda? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah dengan mengerem dan mengayuh sepeda lebih kuat. Berarti kalau pas turun mengerem, kalau pas naik mengayuh sepeda lebih kuat. SBDP nomor 1, tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan ketukan saat menyanyikan lagu disebut A, birama. 2, notasi balok jika semakin ke kanan, nada semakin, jawabnya C, tinggi. 3, lagu daerah ondel-ondel menggunakan tempo, jawabnya adalah moderato. Nomor 4, tulislah 3 judul lagu daerah yang memiliki tempo moderato, tulislah daerah asalnya. Yang pertama adalah Sirih Kuning dari Jakarta, yang kedua Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah, dan Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Nomor 5, jelaskan macam-macam tempo
pada lagu daerah dan sertakan contohnya. Jawabnya tempo cepat, contohnya adalah Ramba Dia. Sekarang kita lanjutkan ke muatan IPS. Perhatikan tabel berikut. Pekerjaan yang melakukan kegiatan produksi ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya A, 1, 2, dan 3. 1. Pencari getah karet, 2. Juru masak, dan 3. Penjual jus. Nomor 2. Sebagian besar pekebun kopi berada di wilayah. Jawabnya B, dataran tinggi. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pekerjaan pada gambar tersebut melakukan kegiatan ekonomi berupa. Jawabnya A, produksi. Nomor 4. Apa tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi? Jelaskan. Jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nomor 5. Mengapa lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk sekitar? Jelaskan. Jawabannya adalah karena penduduk sekitar memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kalau saya baca yang terlalu cepat, silakan di stop dulu videonya dan dicatat jawabannya. Muatan PPKN nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan ciri fisik ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya B, 1, 3, dan 5. 1. Dewa memiliki tubuh tinggi. 3. Laras mengikat rambutnya yang ikal. Dan 5. Dinda memuji mata indah milik Rara. Nomor 2. Amatilah gambar berikut. Tindakan yang sebaiknya Fitri lakukan adalah. Jawabnya A, menerima ajakan kakak. Nomor 3, perhatikan tindakan berikut. Tindakan menghargai keragaman di dalam keluarga ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang D, yaitu 3 dan 4. 3. Merapikan buku-buku koleksi ayah yang berserakan di meja. 4. Menjaga adik ketika ibu melakukan kegemarannya, yaitu memasak. Nomor 4, amatilah gambar berikut. Silakan dibaca dulu ya adik-adik situasinya. A. Apakah kamu setuju dengan sikap Kak Imran? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak setuju. Kak Imran dapat berbicara dengan santun kepada Sigit. B. Apa yang sebaiknya dilakukan Kak Imran? Jawabnya adalah sebaiknya Kak Imran bermain sepeda setelah Sigit selesai bermain sepak bola. Di dalam keluarga kita memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang rajin membantu orang tua, namun ada pula yang malas. Kita sebaiknya saling mengingatkan apabila ada sifat yang kurang baik dari anggota keluarga. Pertanyaan yang A. Bagaimana cara kita menasihati adik yang malas merapikan mainan? Jawabannya adalah berbicara dengan santun dan mengajak adik untuk merapikan mainan bersama-sama. B. Apa manfaat cara tersebut bagi keluarga? Jawabnya adalah agar tercipta kerukunan dalam keluarga. Kalau sudah ada adik, itu tadi adalah latihan substitute paket yang kedua. Sekarang kita langsung ke soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, halaman 38. Nomor 1, bahasa Indonesia ini ada ya. Bacalah kedua teks berikut. Ada cerita 1, ada cerita 2. Setelah dibaca, pertanyaan yang A. Apa jenis cerita fiksi pada cerita 1? Jawabnya adalah cerita jenaka. B. Apa jenis cerita fiksi pada cerita 2? Jawabnya adalah cerpen. C. Berdasarkan jenisnya, jelaskan hal yang membedakan cerita 1 dan cerita 2. Jawabannya kecil-kecil ada ini ya. Cerita 1, cerita lucu tentang kelucuan tokoh, namun mengandung kritik terhadap perilaku. Bawahnya ada nih adik-adik, masyarakat. Nah, sedangkan cerita 2, cerita rekaan tentang kehidupan tokoh yang disampaikan dengan suatu alur. Nomor 2, perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar A, ada gambar B. Yang A, apa gaya yang dimanfaatkan dalam permainan A? Jelaskan. Jawabnya adalah gaya pegas, bermain tampolin, memanfaatkan gaya pegas. B. Apakah pemanfaatan gaya pada permainan A sama dengan permainan B? Jelaskan. Jawabnya iya. Gaya pegas
adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda elastis. C. Apa yang dapat dilakukan agar anak pada permainan A dapat melompat lebih tinggi? Jawabnya adalah dengan memberi dorongan badan lebih kuat saat mendarat ke trampolin. Nomor 4, nyanyikan kedua lirik lagu berikut. Ambilkan bulan bu dan naik kereta api. Pertanyaan yang A, manakah lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat? Jawabnya adalah lagu Ambilkan Bulan Bu. B, manakah lagu yang dinyanyikan dengan tempo cepat? Jawabnya adalah lagu Naik Kereta Api. C, apakah kamu setuju bahwa tempo lagu mempengaruhi makna lagu yang dinyanyikan seorang penyanyi? Jawabannya adalah iya, setuju. Sebuah lagu yang dinyanyikan dengan tempo cepat memiliki makna lagu yang semangat dan ceria. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar A, nelayan menangkap ikan, dan gambar B, menjual ikan. A, apakah perbedaan dari kedua kegiatan ekonomi di atas? Jelaskan. Gambar A, kegiatan ekonomi berupa produksi. Gambar B, kegiatan ekonomi berupa distribusi. B, apakah perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar? Jelaskan. Jawabnya iya. Kedua kegiatan ekonomi tersebut memanfaatkan sumber daya alam, yaitu kekayaan laut. C, apakah kedua kegiatan tersebut memiliki keterkaitan? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Nelayan hanya mencari ikan di laut. Lalu hasil tangkapan tersebut dipasarkan kepada pedagang di pasar ikan. Nomor 6. Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat yang kita miliki menjadi kelebihan dan kekurangan bagi kita. Perbedaan sifat adalah pemberian Tuhan. Pertanyaannya, setujukah kamu untuk menjauhi anggota keluarga yang sifatnya tidak kita sukai? Jelaskan. Jawabnya tidak setuju. Kita harus saling menghormati dan menghargai karakteristik sifat anggota keluarga. B, jika kakak menasihati karena ada sifatmu yang kurang ia suka, apa yang akan kamu lakukan? Jawabnya adalah menerima nasihat kakak dan saling menghormati perbedaan sifat. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa ikuti Instagram saya di Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku Bu Petik Jilid 4H untuk anak kelas 4 dengan tema daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.